Jumpa lagi sob di Brainstorming Branding Anti Pusing bersama saya Bang Jabran, Local Brand Aktivis Indonesia. Dan saat ini kita masuk di episode ke-6. Wow, cepet banget ya sudah episode ke-6. Yang pastinya mendoakan sobat semua masih semangat, jempolan dengan usaha dan memperjuangkan brand lokalnya. Oke sob, di episode ke-6 kali ini Bang Jabran masih share insight tips yang mana yang Bang Jabran masih jalanin juga di bisnis kuliner Bang Jabran bersama istri tercinta. Jadi apa yang sobat saat ini perjuangkan bisnis kulinernya itu sama nasibnya dengan apa yang dialami oleh Bang Jabran dan istri tercinta. Sama-sama memperjuangkan bisnis kuliner kita di era pandemi saat ini. Seperti yang kita ketahui, resesi itu sudah ada di depan mata. Nyolok banget rasanya ya. CNBC, CNN, Detik Finance, semua itu ngeramalin. Bukan ngeramalin aja, menggambarkan, memproyeksikan bahwasanya resesi sudah di depan mata. Dan resesi berarti artinya kita akan mengalami penurunan terus-menerus dalam skala waktu bulan sampai tahunan loh. Bayangkan dampak ekonomi yang terjadi kalau kita mengalami resesi. Jangan sampai dampak resesi ini membuat kita sebagai brand local owner jadi terdampak juga. Baik semangatnya, baik pikirannya, baik hati kita yang mana akhirnya down, ya kan? Dan akhirnya mensurutkan upaya semangat kita untuk memperjuangkan. Jangan sampai terjadi chaos di diri kita terutama karena akan berdampak ke karyawan, ke pelanggan, dan brand yang kita sudah bangun tahunan loh. Ingat ya, apa yang kita jalani saat ini, kita harus menjalani new normal kan, atau adaptasi perubahan perilaku baru di kehidupan kita kan. Yang mana kita keluar rumah, kita memakai masker, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, dan apapun itu yang menunjang untuk kebersihan dan keamanan diri kita. Tapi jangan itu aja. Di bisnis kuliner kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita harus juga melakukan adaptasi. Kita juga harus melakukan new normal di bisnis kuliner kita. Oke? Dan tips yang akan Bang Jabran bagikan, yang mana Bang Jabran juga jalani bersama istri tercinta di bisnis kuliner, itu adalah tips bisnis kuliner beradaptasi di era pandemi saat ini. Oke? Simak sob ya. Tips yang pertama adalah, ya, kita tahu dengan adanya resesi, penurunan jumlah pembelian di pelanggan kita akan bisa terjadi. Apalagi kalau sobat brandnya belum memiliki ekuitas brand yang cukup. Atau jangan-jangan brand sobat baru lahir di era sebelum pandemi. Atau baru lahir di saat pandemi. Iya kan? Yang harus sobat lakuin, jangan sampai sobat itu mengurangi rasa yang ada di bisnis kuliner sobat. Karena bisnis kuliner itu identik faktor utamanya adalah rasa, taste. Seperti kita ketahui bahwasanya pelanggan maupun diri kita itu memiliki 5 indera kan. Indera pertama kita punya indera smell, ya kan, penciuman, sound, pendengaran, ya kan, sight, apa yang kita lihat, dan touch, ya. Dan yang terakhir adalah tes, ya kan? Nah, bagaimanapun juga usaha bisnis kuliner kita, ya, jika yang paling utama adalah tes itu tidak kita penuhi, kita kurangi bahan bakunya, kita kurangin rasanya, agar HPP itu masuk, agar apa yang kita jual bisa lebih murah, agar bisa kita bikin diskon besar-besaran, diskon habis-habisan, berharap agar konsumen datang. No, jangan lakuin, oke? Jangan lakuin itu. Pembahasan tentang 3S2T itu akan Bang Jabran share ya di next ya, oke? Jadi tips yang pertama adalah good quality
and small size. Good quality, good service, good taste, oke, rasa yang baik, pelayanan yang baik, oke, dan small size. Bisa juga dengan ukuran yang lebih kecil. Apa itu ukuran yang lebih kecil? Contoh soal misalkan ya, ada temen ya, itu ngeluh lah di era pandemi ini. Duh bro, ini aku jualan martabak. Kebetulan temen ini bisnis kulinernya itu ada di Bandung. Nah, martabaknya itu dia varian rasanya macam-macam lah ya. Ada yang kekinian gitu ya. Dan otomatis HPP susah kan untuk dikurangin lagi kan. Terlebih daya beli menurun jika terjadi resesi atau yang saat ini di pandemi. Oke. Nah, kalau dia nekat, kalau dia nekat, dia akan mengurangi bahan bakunya. Kebayangkan yang biasanya coklat itu berapa gram, dikurangin taburannya. Kejunya berapa parutan, dikurangi parutannya. Atau Toblerone berapa potong, dikurangi potongan Tobleronenya. Wah, sayang banget kalau sampai itu terjadi. Dan untungnya curhat ke Bang Zabran. Jadi Bang Zabran bilang, don't do it, oke? Jangan lakuin. Itu akan membunuh apa yang sudah kamu perjuangin bertahun-tahun. Cuma gara-gara pandemi saat ini, ya. Jadi good quality, small size. Small size-nya gimana? Bikin aja ukuran yang small. Kalau ngomong small itu didengar nggak enak, ya kan? Bilang aja regular size. Jadi kalau yang sudah dijalani sebelumnya itu large size, nah bikin aja regular size atau normal size. Normal yang seperti apa? Normal yang new normal saat ini ya, yang menyesuaikan dengan keadaan di mana resesi daya beli turun. Jadi agar pelanggan bisa terbeli martabak yang enak tapi dengan normal size. Dengan new normal size, oke? Ukuran yang lebih kecil, tapi tetap dengan komposisi rasa yang terbaik. Okay. Dan tips yang kedua adalah lakukan ghost kitchen. Oke. Ghost kitchen, iya. Dapur yang berhantu. Enggak juga kali. Dapur yang berhantu, sobat bakal datengin ustadz atau kiai dan mengadakan pengajian untuk menghilangkan hantu agar pergi ya. Enggak gitu kali ya. Enggak. Maksudnya ghost kitchen itu adalah sobat kan punya dapur yang memadai. Yang selama ini dijalanin di brand sobat kan. Nah, ditingkatin. Oke, ditingkatin efektivitasnya. SDM yang ada dibikin lebih sibuk. Ya kan? Dibikin lebih sibuk lagi dengan ghost kitchen. Jadi ciptain second brand, third brand, fourth brand, five brand. Di mana itu? Pasang pelang di depan? Jangan. No, ya. Itu sama aja membunuh brand yang utama, brand yang udah diperjuangkan di sebelum era pandemi kan. Jadi pelang itu ada di online. Papan namanya itu ada di online, oke? Papan namanya itu ada di ojol. Ya, terserah mau ojol apa aja, banyak kan ya. Ada Grab, ada GoFood, ada Newjack ya, dan macam-macam. Ya. Lakukan itu. Oke, papan namanya di dalam itu. Jadi ghost kitchen. Jadi dengan bahan baku yang sama, kebanyakan dengan bahan baku yang sama. Misalkan sobat ngejual chicken, oke, chicken. Selama ini ngejual chicken. Dan di brand yang kedua, bikin aja geprek, oke. Di brand yang ketiga, bikin lagi misalkan dengan chicken yang sama, katsu misalkan, oke. Di brand yang berikutnya lagi ya, yang tadi yang ghost itu, dengan menggunakan bahan yang sama, tapi membuat sebuah varian brand yang berbeda-beda dengan bahan baku yang sama. Oke, jadi secara cost untuk bahan baku, secara supply chain tidak mengganggu, tapi membuat efektif SDM untuk lebih produktif. Ya. Dan kita masuk ke tips ketiga, oke. Tips yang ketiga, tips yang terakhir loh ya. Ya, tips yang terakhir ya. Itu penting banget ya, karena ini berkaitan dengan business owner-nya atau brand lokal owner-nya.
yang mana kita harus tetap survive and hidup. Ya, kita harus tetap survive dan hidup. Semangat ini harus ada di diri brand local owner, business owner. Meskipun kita kehilangan SDM kita udah nggak sanggup lagi nih bayar SDM, udah nggak sanggup lagi bayarin karyawan, ya kan, nggak sanggup lagi untuk membiayai budget iklan sekalipun ya. Tapi kita punya diri kita kan, ya enggak? Diri kita yang membiayai diri kita sendiri soalnya. Jadi meskipun kita tidak bisa memiliki lagi putaran uang untuk membiayai segala macam kebutuhan, ya, tapi kita tetap punya survive tadi dan hidup. Meskipun yang beli itu tetangga sebelah rumah kita, meskipun yang beli itu adalah sahabat kita yang ada di grup WA, tapi brand yang sobat sudah bangun bertahun-tahun itu masih hidup, ya kan, masih terus berkibar, masih terus berproduksi, mengantarkan rasa di lidah pelangganmu, iya kan, dari tanganmu sendiri. Dan jika kita tetap survive di tips ketiga ini, karena tentang diri kita ya, jika kita tetap survive dan hidup, tinggal menunggu momentum kan, dimana semua orang yang terpapar maupun yang belum terpapar itu mendapat vaksin, dan otomatis keadaan akan berbalik. Oke, ekonomi akan pulih, dan bendera brand yang sudah kita kibarkan yang tidak pernah mati itu akan rise up, akan bangkit, dan kita akan meloncat, dan kita akan terus bergerak. Oke, dan itu adalah kemerdekaan kita, sobat. Sob, tadi sudah dapat insight dari Bang Jabran kan, dimana tips brand kita beradaptasi di era pandemi, ya kan? Jadi kita harus tetap survive and live, ya, tetap harus kibarin brand kita untuk tetap hidup di era pandemi ini, ya enggak? Kita bisa membuat ghost kitchen dengan brand yang ada, dengan bahan baku yang ada, dibikin second brand, third brand, oke? Dan kita juga tetap bisa lakuin dengan good quality and small size. So, jalani sob, lakuin, praktekin yang paling utama itu ya. Dan mendoakan sobat semua survive, merdeka. Sob, jika tips yang tadi Bang Jabran share itu bermanfaat dan nancep di hati, jangan lupa bantu ya, support dengan like sebanyak-banyaknya. Jika ada yang ditanyain, tulis saja di kolom komentar, nanti Bang Jabran siap bantu. Dan notifikasi tombol lonceng diklik di pojok, oke? Share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, biar manfaatnya itu bisa juga didapat oleh teman-teman sobat, oke? Pantengin juga Brainstorming ada di Spotify, oke? Saya Bang Jabran, Brainstorming, branding anti pusing.